Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhal muslimun, kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah merahmati kita semuanya. Kita berpuasa atas dasar keimanan, karena balasan bagi orang yang berpuasa sesuatu yang tak nampak, sesuatu yang tak wujud, yang bernama surga, yang bernama pahala. Hari ini kita tidak bisa melihat surga, hari ini kita tidak bisa melihat wujud pahala. Tapi kita yakin bahwasanya ketika kita menjalankan ibadah siam, ketika kita melaksanakan perintah Allah di bulan Ramadan berupa berpuasa, bahwasanya Allah telah menyiapkan surga, Allah telah menyiapkan pahala, dan kita yakin akan balasan tersebut sekalipun kita tidak pernah melihatnya. Adakah di antara kita ma'asyiral muslimin yang sudah tahu berapa banyak timbangan pahala kita? Tidak ada yang tahu. Semua kita tidak ada yang tahu, karena pahala adalah urusan yang gaib. Tapi kita yakin, hakul yakin, setiap amal apapun yang kita kerjakan semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan balasan Allah tersebut sesuatu yang gaib. Begitulah orang-orang muslim ketika berpuasa di bulan Ramadan. Bukan asal berpuasa begitu saja, yang penting tidak makan, yang penting tidak minum, yang penting tidak berhubungan suami istri sejak subuh hingga maghrib tanpa ada landasan, tanpa ada dasar. Kemudian ma'asyiral muslimin, apa tujuan kita berpuasa? Ini menjadi poin penting, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewanti-wanti kita, telah mewarning kita, telah memberi peringatan kepada kita. Sekian banyak kaum muslimin yang berpuasa, rubbas shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa. Hadzuhu min siyam, tidak mendapatkan jatahnya atau pahalanya dari berpuasa, melainkan al-ju' wal 'atas, melainkan hanya lapar dan dahaga saja. Berarti mayoritas orang yang berpuasa hanya mendapatkan rasa lapar, hanya mendapatkan rasa haus saja. Tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi poin penting, untuk apa kita berpuasa, apa tujuan kita berpuasa. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 bisa kita temukan jawabannya. Orang-orang yang beriman, yang dalam hatinya terdapat benih-benih keimanan, maka dia punya tujuan yang jelas. Tujuan dari ibadah siam tidak lain dan tidak bukan adalah la'allakum tattaqun, supaya menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Ini adalah tujuan dari kita menjalankan ibadah siam. Berarti harus ada dalam benak pikiran kita, dalam hati kita, dalam niat kita, ya Allah, saya berpuasa hari ini, saya berpuasa tahun ini, saya berpuasa bulan ini, tidak lain dan tidak bukan karena saya ingin memperbaiki diri, karena saya ingin menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang lebih berhati-hati, orang-orang yang siap menjalankan perintahmu dan perintah Rasulmu. Aku ingin menjadi orang-orang yang siap menjalankan perintah-perintahmu ya Allah, dan juga menjauhi larangan-laranganmu ya Allah, dan juga kami siap untuk menjalankan perintah Rasulmu dan menjauhi larangan Nabimu ya Allah. Inilah yang semestinya ada dalam hati kita, sehingga ketika kita berpuasa tidak hanya sekedar menahan makan, menahan minum, tidak hanya sebatas kita tidak makan, tidak minum, bukan hanya sebatas kita tidak berhubungan suami istri, tapi lebih dari itu. Ketika kita berpuasa, kita berikhtiar dengan amal-amal soleh yang ada, supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, mereka itulah orang yang selalu berhati-hati dalam berucap. Orang yang bertakwa, mereka itulah orang yang selalu berhati-hati ketika bertindak.
Orang yang bertakwa mereka itulah orang yang selalu berhati-hati dalam bersikap, dalam melakukan aktivitas apapun. Itulah hakikat takwa. Maka lewat momentum ibadah siam di bulan Ramadan ini kita diajari supaya kita menahan, tidak hanya menahan perut kita, tapi kita pun juga harus menahan pandangan kita, menahan pendengaran kita, dan yang terpenting adalah menahan lisan kita dari sesuatu yang Allah perbolehkan. Bukan hanya menahan dari sesuatu yang Allah haramkan, tapi juga menahan sesuatu yang Allah perbolehkan. Melihat apapun selama itu perkara duniawi dan tidak mengandung madarat, tidak melanggar syariat, itu boleh. Tapi di bulan Ramadan kita dilatih supaya yang boleh-boleh itu kita minimalisir, kita ganti dengan melihat sesuatu yang berpahala, melihat sesuatu yang Rasulullah ridhai, yang melihat sesuatu yang Allah ridhai, Rasulullah perintahkan sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah hakikat takwa. Dengan menjalankan amal-amal soleh sepanjang bulan Ramadan, maka insya Allah ini akan menjadi wasilah kita menjadi pribadi yang bertakwa. Adapun jika kita berpuasa hanya tidak makan dan tidak minum, ma'asyiral muslimin, Allah telah menyebutkan orang-orang terdahulu, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bagaimana orang-orang terdahulu berpuasa. Yang berpuasa bukan hanya umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tapi umat-umat terdahulu juga berpuasa. Umatnya Nabi Nuh berpuasa, umatnya Nabi Musa berpuasa, umatnya Nabi Isa berpuasa. Siapa umat yang terbaik? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpuasa? Yang berpuasa adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita jadikan momentum ibadah siam di bulan Ramadan ini sebagai media untuk mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.